Masih bersama kami di program Suara Jakarta dan malam hari ini sudah bergabung bersama kami Profesor Indria Samego, pakar ilmu politik. Selamat malam Pak Indria. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Ya, selamat malam. Iya, terima kasih bersama kami. Tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Pak Taufan berkaitan dengan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober besok. Terutama yang berkaitan dengan Komnas HAM tadi dinyatakan bahwa yang paling berhubungan adalah Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan juga Jaksa Agung begitu. Nah, mungkin saya ke Pak Indria dulu berkaitan dengan komunikasi politik yang terjadi pada beberapa hari terakhir ya. Tokoh-tokoh saling mendatangi dan juga saling berkunjung begitu. Nah, jelang pelantikan ini semua orang pasti akan melihatnya sebagai bentuk apakah ini bagi-bagi kekuasaan atau memang ini sebagai bentuk untuk saling mendukung atau melupakan perbedaan apa yang telah terjadi selama Pilpres kemarin, Pak Indri. Iya, kalau melihat dari sisi positif itu adalah sebuah upaya inovatif untuk membangun kebersamaan. Ya, jadi tidak ada lagi siapa kawan siapa lawan, semuanya ini kata politisi demi negara dan bangsa gitu kan. Itu sisi positifnya. Tapi negatifnya adalah seolah-olah bahwa persoalan yang menyangkut negara bangsa begitu penting itu hanya dilakukan dengan cara-cara instan. Cara-cara yang tidak sistemik, tidak institutionalized, tetapi sangat personal. Masa begitu penting hanya dilakukan lewat misalnya kunjungan beberapa saat gitu kan. Sekali lagi dua sisi itu. Secara pribadi saya mengkhawatirkan yang terakhir, dan ini dikaitkan dengan soal yang sudah lama sebetulnya menjadi program pemerintah kita ini, terutama negara-negara yang sedang membangun itu, pembangunan. Jadi bicara pembangunan politik itu mestinya tidak seperti itu. Pembangunan politik berangkat dari agenda-agenda yang matang dipikirkan, kemudian dilakukan secara pelan-pelan sehingga ada janji yang diharapkan. Rakyat ini dapat apa kira-kira? Itu soalnya. Jadi kalau lewat cara-cara yang instan, cara yang personal, ini ya nanti akhirnya ya personal saja. Rakyat nggak kebagian, padahal mereka adalah pemilih. Gitu. Artinya ini kalau tidak konsisten tadi misalnya jika memang sudah kalah harusnya tetap menjadi di luar pemerintahan begitu Pak Indri ya, tidak boleh ikut masuk. Tentu saja tidak berarti bahwa kemudian kita tetap bertahan pada posisi masing-masing itu, bahwa kompromi bisa, tetapi tidak instan. Nah, kelihatan yang menurut saya yang terjadi belakangan komunikasi politiknya instan, ya. Yang tadinya di seberang kemudian membawa merapat ke pusat kekuasaan. Nah, ini sesuatu yang tidak memberikan harapan bahwa mereka berjuang untuk rakyat. Apa yang mereka perjuangkan itu untuk kepentingan pribadi, maksimum untuk partai gitu. Oke, baik ke Pak Refli. Pak Refli, artinya dengan tadi ada komunikasi politik untuk saling bernegosiasi begitu, artinya nanti tadi Pak Indri mengatakan rakyat tidak kebagian apa-apa begitu. Nah, dari kacamata Pak Refli nih, kira-kira ini dampaknya apa yang dari sisi tata negara mungkin ya yang kita lihat di sini dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh para pemuka pada para kepala partai politik? Iya, tadi menjelang ke sini saya membaca kembali tulisan yang saya buat tanggal 20 Oktober 2014. 5 tahun yang lalu ya, jelang pelantikan yang pertama. Saat Jokowi dilantik. Judulnya waktu itu Harapan Itu Bernama Jokowi. Harapan Itu Bernama Jokowi. Jadi pada waktu itu saya mengulas bahwa ini adalah presiden yang berbeda. Kenapa presiden yang berbeda? Karena dia orang biasa. Dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang darah biru, proklamator, dan lain sebagainya. Tetapi harapan terhadap presiden biasa ini adalah sangat luar biasa. Terbukti ketika pelantikan 2014 itu, bagaimana antusiasme publik begitu luar biasanya. Dan saya masih menganggap bahwa partisipasinya genuine ya, karena dia belum orang yang berkuasa. Tapi 2019 ini, saya tidak ingin melakukan judgement. Tapi saya ingin menambahi imbuhan tulisan saya itu saja, judulnya.
di depannya saya akan tambah masihkah. Jadi kalau tadi harapan itu bernama Jokowi, maka ditambah imbuhan di depan masihkah harapan itu bernama Jokowi. Tampaknya jadi pesimis, kenapa itu Pak Refli? Kita kan bisa mengevaluasi 5 tahun belakangan ini. Itu bedanya waktu periode pertama. Pada periode pertama kita tidak mengevaluasi, tapi kita berharap. Ya. Kalau sekarang kita berharap dan mengevaluasi dan berharap untuk periode kedua. Contoh misalnya begini, saya ini kan selalu concern dengan pemberantasan korupsi. Menurut saya periode pertama Jokowi justru pemberantasan korupsi itu gonjang-ganjing nggak karu-karuan. Terakhir kita tahu bahwa KPK sangat dilemahkan dengan undang-undang yang baru ini. Ya. Saya berkali-kali mengatakan bagaimana mungkin meng-OTT lagi kasus-kasus baru kalau misalnya untuk penyadapan dan OTT itu kan satu paket sesungguhnya. Harus izin Dewan Pengawas dan gelar perkara terlebih dahulu. Keburu kabur orangnya kan begitu. Dan memang secara sengaja KPK mau dilumpuhkan dan ingin dikuatkan bagian pencegahan saja. Padahal saya katakan pencegahan itu ya kewenangan tugas semua institusi di Republik Indonesia, termasuk LIPI pun harus melakukan pencegahan korupsi. Komnas HAM pun ya kan. Karena bicara Komnas HAM ini kadang-kadang memang sering terpleset-pleset. Komnas HAM pun memang harus mencegah. Tetapi penindakan itu kan hanya 3 institusi yang diberikan kewenangan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kalau kepolisian dan kejaksaan dianggap masih lumpuh, belum efektif dan efisien, ya KPK lah ujung tombaknya. Nah, ujung tombak ini mau ditumpulkan dengan pencegahan saja. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa ketika membentuk atau membangun kabinet, Presiden Jokowi masih dilandasi semangat untuk anti korupsi yang luar biasa, yaitu menyetorkan nama menteri-menteri ke KPK untuk dievaluasi. Maka ada tinta tinta merah, ya kan, tinta kuning sama tinta hijau, ya. Mungkin ada juga tinta cinta, mungkin ya, surat cinta. Nah, sekarang bahkan sudah dilakukan ketika terjadi pergantian reshuffle, itu tidak dilakukan lagi. Maka kemudian kita menyaksikan orang-orang yang quote unquote bermasalah dan memang terbukti bermasalah akhirnya masuk dalam kabinet. Sekarang kita mengetahui bahwa paling tidak ada 2 menteri yang terdera korupsi. Satu sudah dihukum, ya, menteri menteri waktu itu dari Golkar, ya, Sekjen Partai Golkar, Mensos, ya, Menteri Sosial, lalu kemudian berikutnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan kita tahu bahwa ada isu-isu terkait menteri-menteri tertentu yang barangkali tidak etis kita sebutkan juga. Jadi ada kasus seperti itu. Kenapa? Karena pada periode reshuffle itu sudah tidak dilibatkan lagi KPK. Maka orang-orang yang tadi pada awal-awal dianggap bermasalah dan dikasih tinta merah masuk begitu saja, menyelip di kabinet dan lain sebagainya. Saya membayangkan ya pada periode kedua ini tidak akan melibatkan KPK. Ya. Udah pasti. Menurut Pak Refli ini bagian dari tadi disampaikan oleh Pak Indri ya, bahwa ini adalah bagian dari tadi adalah nego-nego politik dari ketua partai politik sehingga melupakan hal-hal seperti itu. Saya kadang-kadang ingin naif bahwa Pak Jokowi berpikir bahwa pada periode kedua ini kekuasaan itu untuk rakyat, kekuasaan itu untuk membenahi negara ini yang masih belum benar, ya. Saya mengkritik di dalam tulisan saya harapan itu bernama Jokowi mengenai kegagalan presiden-presiden sebelumnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan mereka terlibat dalam lingkaran korupsi itu sendiri. Contoh misalnya Presiden SBY. Berapa banyak menteri-menteri dari Demokrat akhirnya kemudian terjerembab. Ada Andi Malarangeng, Jero Wacik, lalu kemudian juga politisi-politisi dari Partai Demokrat. Ya. Nah, saya berharap bahwa Pak Jokowi mau bisa lepas dari itu dan tercatat sebagai presiden pertama yang sukses melakukan pemberantasan korupsi. Saya kok agak pesimis ya. Ya kan kita sebagai warga negara frankly speaking dong ya. Saya kok agak pesimis. Malah sepertinya kesan saya merasakan bahwa KPK ini sebagai makhluk pengganggu bagi pemerintahan sekarang. Bagi pemerintahan sekarang menjadi makhluk pengganggu. Apa yang mau dicapai misalnya? Kalau yang mau dicapai adalah pertumbuhan ekonomi, kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dengan tingkat korupsi yang luar biasa, maka akhirnya terjerambab juga. Kita kan sudah punya pengalaman Orde Baru kan, bagaimana pembangunan ekonomi di BOS, ya kan. Tapi akhirnya karena governance-nya, good governance dan clean government tidak berjalan, tahun 1997 dan akhirnya kita terlanda krisis 1998.
presiden harus jatuh karena korupsi yang luar biasa, karena ekonomi yang terpuruk luar biasa. Nah, maksud saya, kuat, ya, padahal presidennya begitu kuat. Maksud saya 5 tahun ini saya berharap Pak Jokowi betul-betul berani mencari pembantu-pembantu menteri, pembantu-pembantunya di menteri, ya, yang memang betul-betul ingin mengabdi begitu. Saya membayangkan menteri itu tidak boleh lebih kaya setelah dia menjabat. Kalau dia lebih kaya setelah menjabat, berarti kan dia kan tidak kerja. Yang harus dicurigai, ya? Iya, karena sederhana saja, dia kerja full time 24 jam, ya. Lalu penghasilannya kita tahu, penghasilan menteri itu nggak seberapa. Kalau dia lebih kaya setelah dia menjabat, ya pasti ada apa-apanya. Berarti kan selama dia menjabat, dia mungkin trading in influence, berdagang kan, berdagang pengaruh, membesarkan perusahaan dan lain sebagainya. Saya ingat Umar bin Khattab tuh pernah bilang, saya kok lihat gubernur-gubernur saya ini kok pada berdagang semua. Saya pengen laporan harta kekayaan. Begitu mereka protes, kalau mau protes silahkan, katanya, silahkan Anda nggak usah jadi gubernur dan lain sebagainya. Nah, komitmen seperti itu mestinya ada di Pak Jokowi, sehingga saya terus terang saja ya, secara personal itu terkesan dengan sosok Bu Susi Pujiastuti. Bu Susi saya kira sosok menteri yang sukses barangkali ya di era pemerintahan Jokowi. Dan saya merasa Bu Susi tidak lebih kaya setelah menjabat sebagai menteri. Padahal kalau dia mau memanfaatkan untuk membesarkan perusahaannya luar biasa. Tapi dia mundur dari kegiatan sebagai CEO perusahaan dia, dan terlihat perusahaan dia tidak diuntungkan dengan jabatan dia sebagai menteri. Baik, rapor merah nih tampaknya dari Pak Refli ya. Rapor merah tampaknya Pak ya, 5 tahun terakhir menurut Bapak ya. Enggak, kita harus objektif juga. Kita kan harus lihat bidang-bidangnya. Kalau bidang hukum, karena saya orang hukum dan saya passing grade-nya itu pengen besar, 8 ke atas biar dapat A, saya merasa gagal. Tapi kalau passing grade-nya 60 ya barangkali masih bisa dipertimbangkan untuk lulus. Tapi passing grade saya 80. Tapi untuk pembangunan ekonomi ya marilah kita nilai ya, pembangunan infrastruktur dan lain. Apakah fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kita harus akui pembangunan infrastruktur itu ada ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Pembangunan politik paling tidak konsolidasi politik itu setahun pertama sudah jalan tuh. Semua partai politik berada di belakang Presiden Jokowi. KMP yang begitu lebih besar sebelumnya, Koalisi Merah Putih. Itu berantakan hanya 1 tahun saja, ya kan? 2016 KMP nggak ada lagi cerita. Gitu. Oke, baik. Rapor merah juga sebenarnya pernah disampaikan oleh Pak Tovan ya saat debat Pilpres yang pertama di bulan Januari 2019. Sebelum debat bahkan ya, kita akan bahas kembali pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.